Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bening Aini. Di sini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu sinyal-sinyal periodik, pengenalan sampling, dan superposisi. Pada video ini, kita akan mempelajari pembangkitan sinyal diskrit dengan mencoba menerapkan pengetahuan pemrograman oktav yang telah kita lakukan pada modul sebelumnya. Beberapa sinyal akan kita coba bangkitkan dengan membuat program sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan mengingatkan secara singkat tentang bagian awal program, yaitu bagian import library yang berfungsi untuk mengolah data numerik dan sinyal serta menampilkan grafik sinyalnya. Selanjutnya, di program ini saya juga menambahkan sebuah fungsi baru yang bernama setTixArray. Fungsi ini digunakan untuk membuat array angka yang nantinya bisa digunakan sebagai nilai sumbu tix pada grafik, baik di sumbu X atau sumbu Y. Pada nomor 1, program ini digunakan untuk membangkitkan dan menampilkan dua sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda, yaitu 8 Hz dan 4 Hz. Setelah mendefinisikan parameter seperti frekuensi sampling, fase awal, amplitude, dan offset, dibuat dua buah sinyal menggunakan fungsi np.sin, lalu dijumlahkan. Waktu diskrit T dibuat dari 0 hingga 0,5 detik, sebanyak 100 titik. Kedua sinyal S dan S2 dihitung berdasarkan frekuensi masing-masing menggunakan rumus dan kemudian digabungkan. Hasil sinyal dijumlahkan dan ditampilkan menggunakan matplotlib. Label sumbu X dan Y ditampilkan untuk menunjukkan waktu dan tegangan. Fungsi xlim digunakan untuk mengatur batas sumbu X dari min 0,025 sampai 0,525 detik dan ylim untuk membatasi sumbu Y dari min 2 sampai 2 agar grafik lebih rapi dan fokus. Kemudian, fungsi setTixArray digunakan untuk membuat posisi angka pada sumbu X dan Y dengan jarak tertentu. Untuk sumbu Y ditentukan dari min 1,5 hingga 1,5 dengan jarak 0,5. Sedangkan untuk sumbu X dari 0,0 sampai 0,5 dengan jarak 0,1 detik. Akhirnya, plt.grid digunakan untuk menampilkan grid agar ada grafik yang mudah dibaca, dan plt.show untuk menampilkan hasilnya pada output. Pada nomor 2 ini, program ini membangkitkan sinyal sawtooth diskrit yang dipengaruhi oleh fungsi sign atau sgn.sawtooth dari library SciPy. Prosesnya hampir sama dengan sebelumnya. Kita mendefinisikan parameter-parameter yang penting seperti frekuensi, jumlah titik sampling, fase awal, amplitude, dan offset. Cara kerjanya yaitu sgn.sawtooth menghasilkan bentuk gelombang sawtooth. Seperti namanya, sawtooth itu adalah gigi gergaji. Jadi bentuk gelombangnya seperti gigi gergaji, di mana sinyal naik secara linier dan kemudian turun berulang setiap periode. np.linspace 0,50, frekuensi sampling ini menghasilkan waktu diskrite selama 50 detik dengan 50 titik data. 50 titik data ini dapat dilihat dari soal bahwa terdapat 50 dot yang bisa kita masukkan ke frekuensi sampling. Sinyal ini kemudian ditampilkan dengan stem plot yang sangat cocok untuk sinyal diskrit. Kita menambahkan label pada sumbu X dan Y, mengatur batas sumbu dengan plt xlim dan plt ylim, serta mengatur jarak angka pada sumbu menggunakan fungsi setTixArray seperti program sebelumnya. Terakhir, grafik ditampilkan dengan grid untuk memudahkan pembacaan dan ditampilkan menggunakan plt.show. Pada program nomor 3 ini, kita membangkitkan sinyal sawtooth diskrit dengan data cycle 50% menggunakan fungsi yang sama yaitu sgn.sawtooth dari library SciPy. Parameter yang digunakan meliputi frekuensi sebesar 0,5 Hz, jumlah titik sampling sebanyak 50, fase awal 0 derajat, amplitude 2, dan offset 0. Waktu diskrit dibentuk dari 0 hingga 50 detik, lalu digunakan dalam rumus sawtooth dengan tambahan parameter 0,5 yang menunjukkan data cycle sebesar 50%, sehingga bentuk gelombang menjadi simetris. Pada fungsi sgn.sawtooth terdapat parameter width
yang bisa dianggap semacam pengatur duty cycle. Terdapat 3 WIT eh, pada SGN sawtooth ini. Karena pada soal diminta yang simetris, maka digunakan width 0,5. Sinyal yang dihasilkan ditampilkan dalam bentuk stem plot yang cocok untuk data diskrit. Label sumbu X dan Y ditambahkan, lalu batas sumbu diatur menggunakan plt.xlim dan plt.ylim, serta jarak angka pada sumbu disesuaikan dengan fungsi set array. Grid juga diaktifkan untuk memperjelas tampilan grafik dan ditampilkan pada plt.show. Pada program terakhir ini, kita akan membangkitkan sinyal diskrit dengan cara menggabungkan dua jenis sinyal, yaitu sinyal kotak dan sinyal sinusoidal, lalu menghitung selisih di antara keduanya. Parameter yang digunakan yaitu frekuensi, jumlah titik sampling, fase awal, amplitudo, dan offset. Waktu diskrit dibentuk dari 0 hingga 25 detik menggunakan fungsi np.linspace. Dua sinyal kemudian dibangkitkan. Yang pertama adalah sinyal kotak menggunakan sine.square dan yang kedua adalah sinyal sinusoidal menggunakan np.sin. Keduanya dengan parameter waktu dan frekuensi yang sama, sehingga sinyal akhir yang ditampilkan merupakan hasil pengurangan antara sinyal kotak dengan sinyal sinusoidal, sehingga kita dapat membentuk sinyal yang baru dari kombinasi dua gelombang tersebut. Hasilnya kemudian ditampilkan menggunakan stem.plot agar bentuk diskrit dari sinyal dapat terlihat dengan jelas. Kita juga menyesuaikan batas sumbu X dan Y menggunakan plt.xlim dan plt.ylim, lalu mengatur angka-angka sumbu menggunakan set array seperti tadi dan program-program sebelumnya. Nah, grid juga ditambahkan untuk membantu pembacaan grafik dan grafik ditampilkan di plt.show. Setelah mengerjakan 4 soal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa melalui keempat program yang telah dibuat, saya berhasil membangkitkan dan memvisualisasikan berbagai jenis sinyal diskrit, yaitu sinyal sinusoidal, kombinasi dua sinyal sinusoidal, sinyal sawtooth, serta pengurangan antara sinyal kotak dan sinyal sinusoidal. Setiap program memperlihatkan bagaimana parameter seperti frekuensi, amplitudo, dan jumlah titik sampling begitu mempengaruhi bentuk sinyal. Sekian yang dapat saya sampaikan dan berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.